Sebelum ke Bang Denis, saya mau ke Bang Wahrul Fauzi Silalahi dulu. Selamat malam Kakak. Selamat malam Kakak Risma. Baik, ini saya sih sebenarnya sekali lagi ya menegaskan tidak meragukan idealisme dan juga gagasan dari teman-teman yang hari ini hadir sebagai narasumber kita pada kesempatan malam hari ini. Tapi merasa sesak nggak sih Kak di parlemen? Enggak, biasa aja. Biasa aja ya. Tapi pernah ada yang bilang katanya seperti kesepian di tengah keramaian, enggak ya? Nah, itu Bung Yosi aja. Oke, tapi ketika masuk parlemen tentu dengan begitu banyak harapan dan cita-cita saat Kakak Wahrul Fauzi Silalahi menjadi pengacara rakyat, tentu berharap besar nih. Bagaimana apa yang menjadi persoalan mereka dulu yang diadvokasi ini bisa diterjemahkan dalam bentuk kebijakan ketika sudah masuk dalam lingkaran kekuasaan. Tapi apakah hari ini penetrasinya bisa semudah itukah atau bagaimana ternyata ketika sudah menghadapi situasi hari ini duduk di parlemen, apakah harapan-harapan Kakak Wahrul Fauzi Silalahi untuk mengadvokasi dan menyelesaikan persoalan dan konflik rakyat yang dulu pernah dialami ketika masih menjabat sebagai pengacara rakyat, hari ini bisa diterjemahkankah dengan begitu mudah atau ada sesuatu yang mungkin sulit? Kebijakan parpol mungkin, kebijakan internal komisi mungkin, atau juga fraksi. Oke, terima kasih. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk pemirsa FSTV dimanapun berada. Yang saya hormati Kakak Risma selaku moderator, yang saya hormati Bung Deni selaku tuan rumah juga ya. Kemudian Bung Miko yang berbahagia, dan saya ucapkan selamat kepada Bung Rahmat Hussein dan Bang Yusudianto. Yang selamat yang jadi wali kota Bunda Eva masih. Tapi mudah-mudahan diperpanjang kontraknya sebagai tenaga ahli. Udah laporan tadi aman. Aman ya. Alhamdulillah, ini salah satu silaturahmi kita di tengah pandemi ya. Betul. Udah lama nggak ketemu Kanda saya dan Bung Rahmat Hussein. Pertama memang saya sampaikan dalam perjuangan politik memang ada yang perjuangan panjang atau besar, ada yang menengah, ada yang jangka pendek kan gitu. Dan semua perjuangan rakyat di parlemen memang klasternya beda-beda juga kan gitu kan. Ada yang cepat kita tembus, ada yang setengah cepat kita tembus, dan ada yang nggak bisa juga ditembus. Jadi klasternya situ Riz. Nah jadi itu tahapannya. Nah tapi kalau yang karena tadi dia terjebak dalam skema praksi, dalam skema AKD di DPR kan gitu kan. Tapi beberapa hal yang besar juga bisa kita perjuangkan secara kebijakannya gitu. Baik. Nah, karena banyak dinamikanya kan. Betul. Misalkan di Komisi 2 hari ini kita melakukan pengajuan peraturan daerah terkait dengan perhutanan sosial, ya kan? Yang mengingat luar biasanya banyak masyarakat di tengah hutan, yang mengingat masih banyak yang masyarakat mengambil kayu masih diintimidasi, masih banyak pungli kan gitu-gitu kan. Betul. Nah, hari ini dengan skema perhutanan sosial, maka masyarakat sejahtera, hutan yang lestari. Kalau dulu kan beda, hutan lestari baru masyarakat sejahtera. Ini kita balik Riz, masyarakat sejahtera, hutan lestari. Tinggal tata kelolanya, itu yang pertama. Yang kedua, kita mengajukan peraturan daerah tahun ini soal bagaimana pengelolaan lingkungan hidup. Nah, kan gitu kan, limbahnya, pencemarannya. Jadi kita klasternya fokusnya di situ untuk bagaimana memperkuat sumber daya alam kita kan gitu kan, yang tentu yang berkeadilan. Nah itu dari segi kebijakan itu gitu. Nah jadi itu sudah diketok, tinggal kita mengundang teman-teman misalkan dari hutannya siapa ya kan, rakyat-rakyat yang basis kita ya seputaran hutan nanti bisa menjadi basis di Perda itu ya kan, teman-teman walhi dan sekutan dan sebagainya, penggiat-penggiat lingkungan hidup. Begitu juga misalkan soal pencemaran kan gitu kan, nanti kita banyak pengorganisiran kita yang soal konflik-konflik limbah ya, konflik-konflik eksploitasi perusahaan dan macam-macam. Nah itu yang menjadi
hal-hal yang bisa terus kita perjuangkan. Nah, jangka pendek misalkan ada kasus yang langsung ditelepon ke kita, ya, masalah apa misalkan bantuan bibit, ya. Nah, kita telepon kepala dinasnya itu dikirim, gitu-gitu ya. Masalah pupuk, nah ini agak berat ya kan, nah agak menengah ya kan. Nah, tapi kita konsisten ya untuk sampaikan persoalan ini kan gitu kan, dan kemudian Pemprov untuk serius menata dan menyiapkan dalam hal pendistribusian dan sebagainya kan gitu. Gitu-gitulah, Riz. Baik, artinya upaya untuk tetap menerjemahkan berbagai macam persoalan menjadi sebuah kebijakan yang harapannya ini bisa mengurai persoalan tadi terus dilakukan ketika hari ini Kakak Warul Fauzi duduk sebagai Ketua Komisi 2 di DPRD Provinsi Lampung. Tapi kan tentu ada banyak hal dinamika yang tadi disebutkan, bagaimana ada kepentingan-kepentingan parpol lain mungkin dalam kebijakan tersebut, kemudian juga kepentingan fraksi, kemudian juga kepentingan komisi yang juga tidak bisa ditabrak. Bagaimana survive dalam situasi itu? Seperti ini, dari gua zaman Walhi LBH sampai ambil tenggelam di laut di Gunung Anak Krakatau Pulau Sebesi waktu kita investigasi PT LIP. Ya, ingat betul dulu waktu zaman Riko Bupatinya kan, kita minap-minap di sana, tapi kita nggak punya kewenangan. Nah begitu kita ketua komisi 2, gue tutup tuh PT LIP, nggak ada urusan. Baik. Dan gue alhamdulillah teman-teman di komisi 2 18 orang tuh menyetujui untuk menutup. Luar biasa. Kan gitu. Nah itu contohnya, misalkan ya untung mungkin masih di tangan kan gitu kan, amanah itu. Nah kedua soal zonasi, ya itu yang agak panjang juga karena dia lintas. Oh yang tadi disebut sendirian ya, dalam keramaian tadi ya. Nasdem ya kan, menolak itu. Oke. Nasdem ya. Oke. Itu. Oh iya, itu pandangan praksi gue yang bacain, nggak ada urusan, ya kan? Kalau tanda kutip Nasdem itu bersayap ya. Oke. Nasdem menolak ya, walaupun Kakak Fauzi Wahrul secara pribadi praksi, sikap praksi, Riz. Baik, sikap praksi clear ya, iya. Tapi Nasdem tidak ya, artinya bertentangan di situ, itu mungkin tadi yang disebut kesepian dalam keramaian ya. Tapi upayanya harus kita apresiasi untuk terus berpihak kepada rakyat. Terima kasih Kakak Warul Fauzi Silalahi.